Semuanya, semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai Piala Dunia U17. Ini menarik ya, teman-teman. Saya mengikuti terus ini perkembangan TC Training Camp Indonesia ya, U17 di bawah Coach Nova Arianto. Ini sepertinya ya perjalanan karir Coach Nova ini benar-benar menghayati sekali ya. Jadi asisten beberapa pelatih hebat, menghasilkan kepelatihan yang hebat juga ya. Jadi Coach Nova hari ini membuktikan bahwa dirinya mampu untuk melatih dengan mengambil ilmu dari seluruh pelatih-pelatih yang pernah diambilnya, yaitu sebagai asisten pelatih. Yang terakhir adalah asisten pelatih dari Sintayong. Nah, yang menonjol kalau menurut saya ya, yang diambil banyak itu dari Sintayong, teman-teman. Ya, cara melatih Coach Nova ini benar-benar disiplin ya. Mungkin lebih disiplin dari Sintayong sendiri hari ini ya. Apalagi Coach Nova hari ini sudah memecahkan rekor membawa timnas U17 masuk ke Piala Dunia. Ini apresiasi tersendiri ya, pencapaian tersendiri yang akan dicatat oleh sejarah Indonesia bahwa timnas Indonesia U17 bisa masuk Piala Dunia melalui kualifikasi ya. Kalau 2 tahun yang lalu itu kan sebagai tuan rumah ya. Nah, kalau sekarang murni melalui kualifikasi. Jadi ini prestasi tersendiri. Ada tantangan teman-teman ya, tantangan ya pasti ya, namanya juga kelas dunia ya. Saya berikan gambaran aja ya, di sini ada grupnya banyak sampai L ya, A, B, C, D sampai L. Indonesia berada di grup H ya teman-teman. Di grup H yaitu bersama Brasil, Honduras, Indonesia, dan Zambia. Ini yang menarik perhatian, ada Brasil di situ teman-teman ya. Jadi sebelum ke Brasil kita mengamati siapa-siapa saja yang dipanggil oleh Coach Nova. Banyak sekali pemain-pemain yang benar-benar diaspora yang dikejar atau yang diburu oleh Coach Nova seluruh dunia ya. Pemain keturunan Indonesia yang ada di seluruh dunia yang memiliki potensi untuk dimaksimalkan menjelang Piala Dunia. Jadi ini latihan hari ini sampai tanggal 6 di Bali teman-teman ya. Setelah itu timnas U17 akan melakukan uji tanding di Piala Kemerdekaan di Medan. Ya, setelah di Medan itu pun nanti akan ada tim yang akan main di Piala Dunia teman-teman ya. Ada Afrika Selatan di situ. Nah, Afrika Selatan akan bertandang ke Indonesia untuk melakukan uji coba pertandingan di Piala Kemerdekaan. Ya, semoga aja ya dengan kualitas yang sekarang dipilih oleh Coach Nova bisa memenangkan pertandingan ini. Semua lawannya nanti ikut di Piala Dunia teman-teman ya. Ada Afrika Selatan, ada Tajikistan ya. Itu semua akan mengikuti pertandingan di Piala Dunia. Wah, ini menarik ya teman-teman. Saya akan mengikuti U17 itu semangat. Kenapa? Karena ini akan menjadi cikal bakal timnas Indonesia ke depan ya, para pemain-pemain muda ini. Seandainya ini nanti muncul ya bintang-bintang baru dari timnas U17, timnas Indonesia akan semakin kuat. Kita kalau dilihat ya teman-teman di akhir tahun ini ya, akan ada banyak sekali nih jadwal pertandingan timnas Indonesia. Ada timnas senior ya, ini uji tanding FIFA Matchday di Surabaya. Ada timnas U23 ya, wah ini keren lagi nih timnas U23. Kalau kita bacakan satu-satu pemainnya, nanti kita bahas sendiri ya teman-teman. Ada timnas U17 ya, ini juga nggak kalah keren lagi nih, kelasnya sudah kelas dunia. Jadi ini patut dipantau teman-teman ya, patut dipantau siapa-siapa yang akan muncul sebagai bintang nanti. Karena dari U17 inilah kelihatan bintang-bintang timnas Indonesia ke depan seperti apa. Terus kita akan menyoroti fisik ya teman-teman.
Fisik pemain timnas U17 kali ini kalau kita bandingkan dengan fisik masa lalu ya, zamannya Witan, zamannya Egi, wah fisiknya hari ini bagus-bagus teman-teman, tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi. Ini yang menurut saya merupakan titik maju ya, atau upgrade yang luar biasa. Kenapa? Ini nggak lepas dari pemain-pemain naturalisasi ya teman-teman. Di zaman Sintayong kan banyak ya pemain-pemain timnas Indonesia naturalisasi. Nah ini pasti mendorong Coach Nova untuk menciptakan bintang-bintang yang di atas rata-rata. Nah, itu tentunya ya Coach Nova tahu ya, di kelas dunia atau di Piala Dunia ini yang dilawan ya nggak ecek-ecek ya teman-teman. Bukan pemain yang sembarangan. Kita tahu masuk Piala Dunia itu nggak gampang ya. Dari Asia Tenggara saja yang masuk itu cuma Indonesia. Kita tahu di sini ya, nggak ada di Asia Tenggara. Vietnam nggak masuk, Thailand nggak masuk, Malaysia nggak masuk ya. Yang masuk hanya Indonesia di Piala Dunia 17 ini. Ini nilai tersendiri teman-teman. Ini poin tersendiri bagi timnas Indonesia. Wow, kalau gitu jadwalnya tanggal berapa nih main teman-teman ya? Ini jadwalnya saya kasih tahu teman-teman. Tanggal 4 November ya, Indonesia akan main teman-teman. Mulainya tanggal 4 November ya, di Qatar. Indonesia akan ketemu dengan Zambia. Di tanggal 7 Indonesia ketemu Brasil ya. Terus di tanggal 10 Indonesia akan ketemu Honduras. Tuh teman-teman jadwalnya ya. Jadi kita jangan lupa, kita banyak sekali jadwal di akhir tahun ini timnas Indonesia yang akan main, baik timnas senior dan timnas junior ya. Menarik sekali. Bahkan timnas U23 ini lebih menarik lagi, nanti kita bahas ya di Piala Asia di akhir tahun ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita tunggu saja nanti gebrakan-gebrakan bintang-bintang baru yang akan muncul dari timnas U17. Semoga bisa melaju terus sampai ke final ya di Piala Dunia U17 ini, dan itu akan membuat sejarah kejutan ya. Jangan sampai kalah di fase grup. Di fase grup kita berat-berat loh teman-teman ya, khususnya ada Brasil di situ, dan itu nggak gampang teman-teman bagi timnas Indonesia yang hari ini baru masuk Piala Dunia melalui kualifikasi. Ini udah diacungi jempol lah, kita acungi jempol aja. Di negara ASEAN nggak ada yang masuk kok ya. Hanya Indonesia yang masuk di Piala Dunia ya, yang jagoan ASEAN nggak ada, Vietnam dan Thailand nggak ada, udah ketinggalan sama Indonesia hari ini. Terima kasih teman-teman ya, kita update lagi nanti berita-berita yang di Buat Makan TV. Sampai jumpa.